พอสมควรแหละแต่อายุ18ตอนนี้ก็14-15ปีเข้าไปแล้วอย่างแรกที่ผมได้เลยคือผมได้เพื่อนเลยครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยใช่ว่าอันดับ1ก็ได้เรามีเพื่อนมากมายนะครับเราได้เป็นที่รู้จักอีกอย่างคือเราได้ประสบการณ์ในการไปทำหน้าที่ต่างประเทศ Di sisi lain, AFC kembali menunjuk Sipakum Puudom untuk menjadi wasit VAR dalam laga timnas U23 Indonesia menghadapi Irak. Ini adalah menjadi petaka kembali bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, sudah 3 kali merugikan timnas. Dia adalah wasit VAR dalam laga timnas yang pertama saat menghadapi Qatar, Uzbekistan, dan Irak. Ada apa dengan AFC seperti tidak melakukan perubahan dengan kembali menunjuk asal wasit Thailand tersebut? Dilansir dari halaman AFC, wasit VAR AC Thailand tersebut memberikan komentarnya usai AFC kembali mempercayai dirinya untuk membantu wasit dalam laga Indonesia versus Irak tersebut. Dia mengatakan, usai ditunjuk kembali, saya berterima kasih kepada AFC telah memberikan kesempatan ini. Saya banyak belajar dari pengalaman sebelumnya dalam Piala Asia membantu wasit di layar monitor. Dalam laga Indonesia melawan Uzbekistan, banyak yang mengkritik saya di media sosial dengan mengambil keputusan berdiskusi dengan wasit utama. Saya minta maaf jika keliru dalam mengambil keputusan, akan tetapi semuanya kami diskusikan bersama para asisten. Saya sangat berterima kasih kepada AFC telah mempercayai saya kembali untuk memantau laga Indonesia versus Irak. Ini akan menjadi pengalaman luar biasa. Dia akan bertugas saat Garuda Muda menghadapi Irak pada perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Kedua tim bertemu di perebutan ke tempat ketiga setelah kalah di semifinal. Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan, sementara itu Irak kalah dengan skor yang sama dari Jepang. Menjelang laga Indonesia versus Irak, Garuda Muda mendapatkan kabar buruk. AFC telah memutuskan kembali menunjuk Sipakum Puudom untuk menjadi salah satu wasit VAR dalam pertandingan tersebut. Kali ini, wasit asal Thailand itu akan bertugas sebagai asisten VAR mendampingi wasit VAR utama asal Arab Saudi, Abdullah Dafer Al-Sehri. Keputusan tersebut tentu membuat supporter timnas Indonesia ketar-ketir. Pasalnya, Sipakum selalu merugikan Indonesia ketika bertugas di balik layar VAR pada turnamen kelompok umur ini. Dia menjadi wasit VAR ketika Garuda Muda kalah dari Qatar dan Uzbekistan di semifinal dengan skor identik 0-2. Saat menghadapi tuan rumah Qatar, Sipakum memberikan rekomendasi kepada wasit utama Nasrul Kabirov dalam mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia. Salah satunya adalah ketika Qatar mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-23. Semula, Kabirov memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Rizky Ridho hanyalah sebuah free kick untuk Qatar. Namun, setelah diintervensi VAR, sang wasit utama mengubah keputusannya menjadi penalti untuk sang tuan rumah. Sipakum kembali memantik emosi pecinta sepak bola tanah air dalam pertandingan kontra Uzbekistan. Terdapat sejumlah momen di mana pria berusia 36 tahun itu mengintervensi keputusan wasit utama Shin Yen-ho yang merugikan Indonesia. Salah satunya adalah ketika dirinya meminta Sen untuk melihat tayangan ulang di monitor VAR setelah terjadi kontak antara Rizky Ridho dengan Jasurbek Jalolidinov. Padahal setelah kejadian itu pertandingan masih berlanjut. Karena saran dari Sipakum, Sen kemudian menghentikan pertandingan dan mengecek monitor VAR. Setelah melakukan pengecekan, wasit asal Cina itu lalu memberi Rizky Ridho kartu merah. Keputusan itu menimbulkan perdebatan karena dalam tayangan ulang terlihat yang terjadi sebenarnya adalah perebutan bola. Ridho yang lebih dekat dengan bola mencoba untuk membuat si kulit bulat, namun lawannya terus bergerak maju. Alhasil kaki kanan bek Persija Jakarta tersebut tak sengaja mengenai bagian vital pemain Uzbekistan itu. Melihat rekam jejak Sipakum yang seperti itu, bukan tak mungkin dia akan kembali berulah saat Indonesia bentrok dengan Irak.